دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terjadi keanihan-keanihan dan kejanggalan-kejanggalan pada para ustadz Wahabi, pada para da'i-da'i dan petinggi-petinggi Wahabi. Mereka selalu usil dan mempertanyakan, bahkan menggugat dengan keras mengenai akidahnya orang-orang Aswaja. Kata mereka, kenapa fikihnya ikut Syafi'i sementara akidahnya ikut Asy'ari? Gugatan dan pertanyaan semacam ini adalah sungguh suatu kejahilan yang tak tertolongkan, kebodohan permanen yang dipelihara, jahlun murakkabun kata orang Arab. Bukan hanya sampai di situ saudara, akan tetapi mereka juga telah melakukan pembodohan umat karena ustadz-ustadz Wahabi menularkan kejahilannya itu pada jamaah dan pengikutnya. Dengan kejahilannya mereka mengira bahwa akidahnya Asy'ari itu tidak sama dengan akidahnya Imam Syafi'i. Ya otomatis akidahnya orang-orang Asy'ari disesat-sesatkan oleh kaum Wahabi karena menyalahi akidahnya Imam Syafi'i menurut perkiraan bodoh mereka. Nah, disitulah letak kejahilan Wahabi itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan dengan seksama. Kita mengaji bersama, hati-hati jangan sampai salah paham terhadap apa-apa yang akan disampaikan oleh para guru, para kiai, para ustadz Aswaja. Tonton sampai selesai agar supaya pahamnya tidak gagal. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, akidahnya berbeda tak dengan Syafi'i? Kalau dikatakan sama, kenapa tidak ikut Syafi'i saja? Paham maksud saya? Andainya akidah antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama akidahnya, kenapa kita tidak menisbatkan diri saja kepada Imam Asy-Syafi'i? Mazhab saya, akidah dan fikih saya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Fikihnya Syafi'i kok akidahnya lompat ke Asy'ari? Fikihnya ya mesti Syafi'i juga. Gimana tuh Kiai? Dalam masalah ini Imam Asy'ari itu tidak membuat akidah untuk menyaingi Imam Syafi'i, sama sekali tidak. Juga tidak membuat akidah yang berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kata para ulama seperti disebutkan oleh Syed Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu tidak memunculkan pendapat baru, tidak membuat mazhab baru di dalam akidah. Beliau ini semata-mata muqarrir, menetapkan, menguraikan, menjelaskan, membangun metodologi cara menjelaskan dan membela akidah-akidah yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, disebarkan oleh para sahabat dan diuraikan oleh ulama salaf. Itu Imam Asy'ari. Jadi ya kalau kita ini ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya ya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Mengapa? Imam Syafi'i ini memang fokus menjelaskan fikih. Karenanya beliau punya kitab Ar-Risalah Usul Fikih, spesialisasi. Jadi metodologi di dalam ijtihad fikhi itu Ar-Risalah. Imam Asy'ari membangun metodologi di dalam ilmu akidah. Dan setelah Imam Asy'ari ini muncul, apa yang terjadi? Mayoritas ulama dari pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, kemudian sebagian dari Hanafi, sebagian Hambali ikut Asy'ari. Yang ikut Imam Asy'ari ini bukan hanya pengikut mazhab Syafi'i, tapi para ulama yang fikihnya ikut Maliki. Kalau ulama Malikiyah ini hampir 100%. 100% ulama Malikiyah itu
Asy'ariyah. Ulama Syafi'iyah itu mayoritas. Ada sebagian yang terpapar tajsim itu ada. Dari Syafi'iyah. Sebagian yang terpengaruh tajsim itu ada. Tapi mayoritas Syafi'iyah. Loh, guru-guru kita ikut Imam Asy'ari, kok kita disuruh ikut Imam Syafi'i? Lah, Imam Syafi'i nggak punya kitab akidah. Nggak punya. Dan akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Maliki, akidahnya imam-imam yang lain itu sudah dipaparkan oleh dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya sudah, selesai. Ini saya kira simple, ini tidak perlu repot-repot masih meneliti lagi. Kata kawan, ente mazhab Syafi'i, tapi kok akidahnya Asy'ari? Coba, Syafi'i ikut Asy'ari enggak? Saya sudah sering mengatakan pertanyaan begini, pertanyaan yang bisa menjebak dirinya sendiri. Syubhat itu masuk ke pikiran kita, Pak. Dulu saya begitu. Sampai 2006 saya belum yakin Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Bayangkan. Sampai tahun 2006. Jangan sampai Bapak tahun sekarang masih belum yakin juga Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Cukup saya yang terakhir begitu, Pak. Imam Asy'ari itu menulis dalam muqaddimah kitab Al-Ibanah, akidahku ini adalah akidah yang aku riwayatkan dari murid-murid Imam Ahmad. Akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengambil akidahnya dari Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Imam Bukhari, orang pakai hadis apa? Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Lahir akhir abad kedua, wafat pertengahan abad ketiga. Sebelum Imam Bukhari, ikut sunnah lewat siapa? Lewat Imam Syafi'i. Imam sunnahnya Imam Syafi'i. Coba lihat gelarnya Imam Syafi'i, Imamus Sunnah. Keberhasilan seorang guru jika muridnya lebih populer darinya, lebih terkenal dalam hadis darinya. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i punya murid Al-Qarabisi, punya murid Al-Humaidi, mereka punya murid namanya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih terkenal dalam hadis daripada kakek gurunya Al-Imam Syafi'i. Walaupun Bukhari punya kitab Tauhid di Sahih Bukhari, tapi yang lebih terkenal sebagai imam Tauhid adalah murid dari muridnya, yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu berguru ke murid-muridnya Imam Bukhari, maka akidahnya sama. Saya pastikan dan saya jamin akidah Asy'ari itulah akidahnya Bukhari. Saya tanya lagi, sebelum Bukhari kalau ikut sunnah lewat siapa? Nah, ini yang disebut sanad. Jadi jangan kebalik-balik. Kenapa kita nggak ikut akidah Syafi'i saja? Ya, Imam Syafi'i tidak menulis risalah dalam akidah, tapi pernah mengkalamkan tentang akidah. Kalamnya dikumpulkan oleh para imam, masuklah ke dalam kitab Al-Baihaqi, judulnya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Muncullah orang memfitnah akidah Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Sok tahu ente ya, memalsukan sejarah Imam Asy'ari itu bagi mereka biasa. Mereka katakan Imam Asy'ari 3 periode, kayak mau jadi presiden 3 periode ya. Jadi akidah Asy'ari, sebelum Asy'ari akidahnya apa? Akidah Imam Ahmad. Berarti akidah Asy'ari sama dengan Ahmad? Sama. Sebelum Ahmad bin Hanbal akidahnya akidah siapa? Akidah Syafi'i. Sebelum Syafi'i sebenarnya di wilayah Kufah ada seorang imam namanya Abu Hanifah. Akidahnya akidah Imam Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah turun nanti ke Tohawi, turun nanti ke Maturidi. Jadi ada 2 cabang dari mazhab Abu Hanifah, Tohawiyah, Maturidiyah. Cuma mereka tidak tinggal di ibu kota umat Islam, yaitu Baghdad. Makanya akidah mereka tidak sepopuler Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tinggal di Basrah, hijrah ke Baghdad.
menjadi imam ahlu sunnah di semua wilayah. Kenapa? Kalau Indonesia kayak Jakarta, kalau Malaysia kayak Kuala Lumpur. Karena dia terkenal di ibu kota negara, maka namanya masuk ke mana-mana. Dulu belum ada YouTube, Pak. Ya, kalau ada YouTube, mungkin Imam Tahawi bisa jadi lebih populer, Imam Maturidi lebih populer mungkin. Tapi tetap saja Allah populerkan, walaupun belum ada YouTube dan Facebook. Ya, hebat nggak tuh Allah? Sebanyak itu imam, kenapa cuma 3 imam ini yang Allah populerkan akidahnya? Dari 3 itu kenapa cuma 2 yang paling tegas? Dari 2 itu Asy'ariyah, kemudian mewakili 3 itu. Maka ulama di Saudi pun, Syarif Hatim Al-Auni, ya, banyak lagi mengatakan sepakat 90% umat Islam di dunia itu akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ada kelompok yang mengatakan Asy'ariyah sesat, sama saja dia mengatakan sesat 90% umat Islam. Apakah Imam Syafi'i berakidah Asy'ari? Ini yang saya dapatkan dari pertanyaan @catatan _Ridwan. Izin bertanya, apakah Imam Syafi'i bermadhab Asy'ariyah? Oke, simak penjelasannya. Pertama, Imam Syafi'i, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Beliau hidup tahun 150 Hijrah sampai 204 Hijrah. Dan Imam Asy'ari itu Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, hidup tahun 260 sampai 324 Hijrah. Jadi Imam Asy'ari hidupnya jauh 56 tahun setelah Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i yang hidup di abad kedua mengikuti orang yang hidup di abad ketiga? Kemudian kalau begitu, kenapa Anda bermadzhab Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari? Sekiranya gitu yang saya pahami dari pertanyaan tersebut. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bagi yang mereka tidak faham. Ini bagi yang mengatakan bahwa akidah 4 madhab itu berbeda dengan Imam Asy'ari. Perhatikan penjelasannya. Imam Syafi'i itu terkenalnya dengan ulama fikih. Begitupun Hanafi, Maliki, Hanbali. Kitab-kitab mereka yang sampai kepada kita itu adalah kitab-kitab fikih, bukan kitab akidah. Dan beliau tidak membuat metodologi dalam akidah. Sedangkan Imam Asy'ari, kitab-kitab yang sampai kepada kita adalah kitab-kitab akidah. Dan harus dipahami bahwa akidahnya Imam Asy'ari sama dengan 4 madhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Karena nggak mungkin dalam usul akidah itu berbeda ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara satu dan yang lainnya. Kalau ada yang berbeda maka melenceng. Dan orang yang menyuruh untuk kita berakidah seperti Imam Syafi'i tanpa dia sadari, dia meyakini antara Syafi'i akidahnya dengan Hanafiyah, dengan Malikiyah, bahkan dengan Hanabilah itu berbeda semuanya. Coba renungi kata-kata saya. Selanjutnya, kok bisa tahu Imam 4 madhab dan Imam Asy'ari itu akidahnya sama? Saya beri contoh sederhana. Tahu ilmu nahu, siapa pencetusnya? Abu Aswan Ad-Du'ali. Kenapa dibuat ilmu nahu? Apakah sahabat Nabi dan yang lainnya tidak berbicara dengan bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah ilmu nahu? Tentunya tidak. Mereka berbicara sudah sistematis, tidak perlu ilmu nahu dalam berbicara bahasa Arab dengan kaidah yang benar. Terus kenapa dibuat ilmu nahu? Karena sudah mulai ada orang-orang dalam pengucapan bahasa Arabnya itu tidak sesuai dengan kaidah orang Arab terdahulu. Kemudian yang kedua, usul fikih, metode untuk memahami lafadz pada nas Al-Quran ataupun hadis. Kemudian siapa yang pertama membuat metodologi ini? Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Kenapa dibuat? Apakah sahabat Nabi dan para tabi'in sebelum Imam Syafi'i memahaminya tidak sesuai dengan kaidah usul fikih? Tentunya tidak. Mereka ketika memahami Al-Quran dan hadis sudah sistematis sesuai dengan pemahaman para sahabat terdahulu. Terus kenapa dibuat metodologi tersebut? Karena ada yang memahami nas Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Hanya dibuat metodologi nahu, bukan berarti sahabat tidak memakai nahu ketika berbicara. Dibuat ilmu usul fikih, bukan berarti para tabi'in tidak memakai ilmu usul fikih dalam memahami nas Al-Quran dan hadisnya. Tapi alasannya itu karena sudah tidak sistematis. Maka perlu dibuat metodologi ini untuk mengembali bahasa Arab yang benar dan memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahamannya para sahabat Nabi SAW. Kemudian kita tarik pemahaman itu, sekarang datang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari buat metodologi dalam akidah pada kitab-kitabnya yang sampai kepada kita ini.
Pertanyaannya, kenapa dibuat metode ilmu akidah? Karena sudah tidak sistematis dalam memahami ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai muncul kelompok-kelompok sesat. Maka harus dikembalikan dengan metode ini pada akidah para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Asy'ari sama akidahnya, tidak berbeda bahkan dengan para tabi'in dan sahabat radhiyallahu anhum. Dan harus diketahui dekat jaraknya dengan Imam Syafi'i 56 tahun, bandingkan Ibnu Taimiyah yang abad ke-7 atau Albani atau Muhammad bin Abdul Wahhab abad ke-13, yang mereka ini ikuti oleh beberapa kelompok yang menyatakan dirinya salafi, tapi ikutnya kepada orang-orang khalaf. Sedangkan kita bermadhab Syafi'i dan berakidah Asy'ari yang mereka itu orang-orang salaf, dikatakan tidak mengikuti pemahaman salaf. Kira-kira siapa yang mengikuti salaf sebenarnya itu? Mereka itu mengikuti ulama-ulama yang jauh ratus tahun dibandingkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang berada pada masa terbaiknya. Dikatakan oleh Nabi SAW, khairun alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bahwa sebaik-baiknya masa abad adalah abad pertama, masa pertama, kedua dan ketiga, dan beliau berada di abad ketiga. Pengikut salaf yang benar adalah kita, bukan mereka yang hanya mengikuti Ibnu Taimiyah, Al-Bani dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jauh jaraknya itu ratusan tahun setelah ulama-ulama salaf yang sesungguhnya. Dan mereka itu membuat bid'ah yang sangat super bid'ah, membagi akidah menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Terakhir, jika ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari memiliki 3 fase, ini adalah fitnah. Karena sekelas Imam Asy'ari, beliau akan mengumumkan perpindahan akidahnya bagaimana sebelumnya dari Mu'tazilah kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak ada pengumuman kedua, beliau berpindah akidah dari Asy'ariyah kepada Salafi. Ini adalah fitnah. Semoga bermanfaat. Shallu ala Nabi Muhammad.